Saat memasuki mansion, tidak ada yang berani berhenti, dan Raja Abadi Kutub Barat secara alami memperhatikan gerakan itu dan menyapanya secara langsung. Gong Kuan berkata, Liang Yuxi ada di sini. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Liang Qibing melirik Raja Abadi Kutub Barat. Diam-diam berpikir bahwa ini adalah pusat kekuatan paling kuat dari 4 Raja Abadi utama, dan dia tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran internal, dan selalu sangat stabil. Selama pertempuran dengan Jinrong tidak buruk, Raja Abadi Kutub Barat tidak memiliki keluhan. Melihat Raja Abadi Kutub Barat, saya sedikit bingung, berpikir bahwa tidak ada yang terjadi di lembah sungai baru-baru ini. Ketika Liang Qibing datang untuk mencari tahu, pasti Tuan Kota telah menginstruksikannya, dan apa yang perlu dia lakukan biasanya tidak mudah. Ketika dia bertanya-tanya, dia melihat Liang Qibing berkata, jangan tanya banyak dulu, ikuti aku. Lagi pula, 2 Raja Abadi Utara dan Selatan lainnya ditemukan. 3 orang merenungkan, ada apa? Perlu mengejutkan 3 pembangkit tenaga listrik Immortal Monarch. Kakak Siji, Liang Yuxi menelepon, ada apa? Raja Abadi Kutub Barat juga bingung, saya tidak tahu, itu mungkin perintah Tuan Kota. Raja Abadi Antartika berkata, mungkinkah karena ki yang mengerikan dari wilayah binatang iblis telah melemah, dan Anda ingin mengirim kami untuk mencari tahu situasinya? Raja Abadi Arktik mendengar ini dalam bentuk menggerutu dalam hati. Saya harap 4 hewan lainnya bukanlah janggut yang baik. Sejak pejabat Tamukin keluar dari ki yang mengerikan, telah terjadi beberapa mutasi. Siapa yang tahu apa? Alasannya, Raja Abadi Kutub Barat berkata, ketika Anda melihat Tuan-Tuan Kota, Anda akan mengerti. 4 orang berjalan ke City Lord Mansion, dan melihat Zhan Jinrong memukul brokat emas hitam dengan tangan di punggungnya, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Setelah melihat orang-orang di Qi, Zhan Jinrong berbalik dan berkata dengan ringan, mereka semua ada di sini. 3 Immortal Monarch memberi hormat, bawahan telah melihat Tuan-Tuan Kota. Adapun Zhan Jinrong, mereka kagum pada hati mereka, dan adegan Dongji Immortal Monarch berlutut sangat jelas. Namun, Zhan Jinrong mengangguk ringan, tanpa paksaan, tetapi dengan keagungan. Karena semuanya ada di sini, Tuan Kota ini tidak akan menjual pangeran manapun. Ini memang masalah mengumpulkan Anda untuk mengirim Anda melakukan ini. Tapi kamu bisa yakin bahwa kamu tidak perlu bertarung dan membunuh, tapi kamu sangat santai. Kata-kata itu berbalik, dan Zhan Jinrong berbisik, Lao Liang, kamu dan 3 Raja Abadi bergegas ke dunia perang selatan dengan 7 hari. Terlepas dari harganya, dan tidak peduli berapa banyak kebisingan yang ditimbulkannya, Anda harus membeli rumput sebanyak mungkin, mengerti? Ekspresi Liang Qibing Yisu, bawahan menerima perintah. Tapi 3 Raja Abadi sedikit malu untuk pergi ke dunia perang selatan. Untuk apa Frostpit itu? Dalam hal ini, masih perlu dipanggil langsung oleh Tuan Kota? Raja Abadi Arktik membeku dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat Zhan Jinrong berkata, tidak perlu bertanya, Liang akan selalu memberitahumu di jalan. Katakan dan lambaikan tangan Anda, pergi. Sebelum pergi, Zhan Jinrong tidak lupa mengingatkannya dengan tegas, Lao Liang. Kamu tahu betapa pentingnya masalah ini, kamu harus melakukannya dengan baik. Liang Qibing membungkuk diam-diam, memberi isyarat kepada Raja Abadi Kutub Barat, dan memimpin untuk berjalan di luar kuil. Perintah Zhan Jinrong, bagaimanapun, mendengar hati ketiga Raja Abadi tertegun. Beli saja Frostwit, gunakan dengan sungguh-sungguh. Setelah meninggalkan aula, Raja Abadi Arktik tidak bisa menahan transmisi suara. Liang Yuxi, apa yang terjadi? Liang Qibing menghela nafas dan melirik ketiga orang itu. Sekarang Tuan Kota telah memanggil mereka, mereka pasti bisa dipercaya. Dia segera berkata, 3 kata spesifik dan 2 kata tidak jelas. Tetapi ini terkait dengan rencana besar pejabat Tamukin dan Tuan-Tuan Kota. Anda juga telah melihat sikap Tuan Kota. Saat Anda mencapai dunia selatan, Anda harus penuh perhatian. Pejabat Tamukin, Qin Yichen. 3 Raja Abadi saling memandang diam-diam berpikir, pejabat Tamukin terlalu banyak wajah sekarang, tidak hanya untuk mendiskusikan rencana dengan Tuan Kota, tetapi juga membiarkan mereka pembangkit tenaga listrik Raja Abadi yang bermartabat untuk menjalankan tugas untuknya. Setelah panik, mereka bertiga hanya bisa mengakui nasibnya. Liang Qibing yang merupakan lengan kiri dan kanannya harus berlari. Apalagi yang tidak memuaskan? Terlebih lagi bagaimana tugas ini, ternyata sederhana. Sebelum pergi, Liang Qibing mengumpulkan beberapa bintang jahat baru setelah gelombang 10.000 binatang iblis. Sejak pertempuran Jinrong, keempat Raja Abadi tidak berani bergabung dengan geng dan bintang jahat baru. Saya telah menantikan kesempatan untuk tampil. Seluruh kelompok bergegas ke dunia selatan. Pembangkit tenaga Heaven Immortal 2 Heavenly Layer memimpin tim. Ada 4 pembangkit tenaga Immortal Monarch, dan lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm. Dalam pertempuran ini, saya pergi ke seluruh bagian dunia perang selatan. Saya takut hegemon lokal akan ketakutan untuk sementara waktu. Jika saya mengetahui bahwa pembangkit tenaga listrik ini benar-benar dikirim untuk membeli rumput beku yang murah dan tidak ada yang mau, saya tidak akan tahu ekspresi apa. Sementara itu,
Kota Heavenly Abyss, Feng Family Hall. Pencapaian kekuatan roh anak itu agak menakutkan. Feng Yan menghela nafas. Tetua keluarga Feng juga menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Suasananya sangat rendah. Itu tidak rendah. Keluarga Feng akan membuat keributan besar. Dan tentu saja tidak akan melakukan apapun untuk menjilat. Tentu saja untuk membuat Feng Fanyi terkenal. Tapi sekarang, sebaliknya, dia membuat gaun pengantin untuk seekor kuda hitam yang terbunuh di udara. Anda harus tahu bahwa pilihan surga akan ramai. Dan pemandangannya tidak terbatas. Tetapi di belakangnya ada sumber keuangan dan latar belakang keluarga Feng. Selain itu, tidak sedikit bahan obat yang telah dihaluskan dan dibuang pada pengujian kedua. Bahkan perlu disebutkan bahwa saya tidak tahu apakah sangat sulit atau sulit untuk mengevaluasi keluarga Feng. Memang ada beberapa pil master yang akhirnya dengan sengaja menyia-nyiakan bahan obat, yang hanya bisa dikenali oleh keluarga Feng. Setelah keheningan yang lama, saya melihat penatua Pan Feng Tangning dengan sungguh-sungguh, ini hanya ramuan pil terakhir. Siapa yang tahu jika anak itu menyembunyikan kartu apapun? Jika sebelumnya, Feng Tang juga akan meragukan berapa banyak Qin Yichen dari kota Tian yang bisa bersaing. Dan dia bisa menang 2 kali berturut-turut, sehingga tetua keluarga Feng tidak berani diremehkan. Orang lain berkata, jika Fang Yi terakhir hanya bisa menempati peringkat kedua, maka kami akan bersusah payah untuk mengatur pertemuan surga terpilih. Saya khawatir itu akan direduksi menjadi lelucon. Banyak penatua tiba-tiba mengangguk. Dan bahkan lebih banyak orang penatua mengungkapkan dirinya, atau namun, kata-kata itu tidak jatuh. Tetapi melihat Feng Tang segera berkata, berhenti. Sekarang 4 pihak pilihan surga berkumpul. Jika kita bahkan tidak bisa kalah pada akhirnya, itu akan memalukan. Pada saat ini, Feng Yan berkata, kamu, sampai hari ini, kamu hanya bisa melihat Fang Yi sendiri. Tapi sekali lagi, mengapa anak itu tidak menjadi pusat perhatian saat dia menjadi pusat perhatian? Anda juga harus mengetahui kekuatan Fang Yi. Selama eliksir yang dipilih dibuat sekaligus, betapa menakjubkan performa anak itu di 2 game pertama. Sebaliknya, itu bisa menunjukkan kekuatan alkimia dengan lebih baik. Begitu kata ini keluar, beberapa orang di mata Feng Tang menjadi cerah. Ya, ketenaran Qin Yichen sekarang keras, dan jika dia akhirnya mengalahkannya, itu akan jauh lebih mencegah daripada menghancurkan sepenuhnya. Adapun kekuatan Feng Fanyi, beberapa sesepuh penuh percaya diri. Bagaimanapun, pertandingan terakhir ini, keluarga Feng, tuan rumah, bertekad untuk menang. Tidak hanya keluarga Feng, tetapi juga kota surgawi Abyss. Dan dibandingkan dengan pilihan surga setelah ujian, mereka berturut-turut melaporkan hasil mereka. Dan puncak keluarga aristokrat utama sekali lagi sangat terkejut dengan nama Qin Yichen.